Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini setelah analisa yang canggih dari Ihsanuddin Nursi tentang pertarungan virus ya, bisnis triliunan dolar di dunia ini. Terus Hasbunul Arif memotong supaya coba dikasih konteks Indonesia, di mana letak Indonesia. Dijawab sama ini, sama Ihsanuddin, Indonesia nggak ada apa-apanya. Kalau dalam persoalan virus gini, persaingan virus yang brutal begini, harus ada kepemimpinan yang efektif, kata Fukuyama kan. Terus apa lagi tuh, kepemimpinan efektif, agenda yang efektif, ditambah 2 sama Ihsanuddin Nursi itu. Apa lagi tuh, dukungan yang efektif. Ternyata masyarakat, ya kan, partisipasi efektif apa gitu, semuanya nggak ada. Jadi Indonesia nggak diperhitungkan. Lihat apa penjelasan dari Ihsanuddin Nursi ya, perhatikan. Kajian-kajian yang muncul di sana. Lalu saya terusin ke soal virus baru. Selama yang namanya biologi masih berkembang, ya. Bung Isa juga memberi konteks Indonesia. Saya kira di mana posisi Indonesia itu penting Anda ini kan, Anda turunkan nantinya. The middle of nowhere. Nowhere? Yang empat kan, yang kuadrat. The middle of nowhere, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada kekuatan apa-apa. Mungkin 2035. Saya terus terang, saya sudah berulang kali, dan ini presentasi saya di mana-mana. Anda lupa bahwa ketika sebuah pemerintahan menjadi liabilities bagi negaranya, maka tesis dari Francis Fukuyama terbukti. Anda kebayang nggak? Francis Fukuyama ketika melihat yang namanya SARS-19 dan vaksin kayak gini, menyebut 3 hal. Betapa pentingnya kepemimpinan efektif, betapa pentingnya namanya kebijakan efektif, betapa pentingnya agenda yang efektif. Saya tambahin 2, dukungannya efektif dan kepercayaan masyarakat efektif. 5-5-nya Indonesia nggak punya, nggak ada. Yeah. Anda mau ngomong apa? Ya nggak ada posisinya. Itu akhirnya pemerintahannya menjadi liabilities bagi masyarakat. Anda bisa lihat sekarang dalam posisi yang sekarang perpanjangan ini, liabilities, dia tidak merupakan jadi aset. Jadi saya ngomongnya pakai jelas saja, nggak merupakan aset bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Itu fakta. Makanya kemudian protes ada di mana-mana posisinya begitu. Kalau Anda bicara Indonesia posisi mana? Nggak di mana-mana, nggak punya daya kok posisinya. Kalau presiden kita, kalau kata Roy Gerung, memang gimana ya katanya di Roy Gerung official, uncapacity, artinya kapasitasnya itu ya segitu, malah nggak punya kapasitas. Bahasa Inggris itu uncapacity sebagai presiden. Ya dibolak-balik ya, akhirnya bisanya cuma ngasih sembako malam-malam, masih nikmat secara psikologis dengan masa lalu waktu kampanye. Ya enggak, kata Rocky Gerung. Jadi nggak bisa duel internasional untuk memenangkan sebuah ide kepemimpinan yang efektif di tingkat global dalam pertarungan bisnis vaksin triliunan dolar ini ya. Ya
Pak Presiden ya uncapacity. Apa sih Kak uncapacity itu? Nggak ada kemampuannya gitu loh. Lagi Erlangga atau Erick Thohir. Erick Thohir ngurusi Boys nggak mungkin punya analisa yang canggih kayak siapa itu, kayak Ihsanuddin Nursis. Nggak nyucuk juga intelektualitasnya. Pak Mahfud apalagi, paling dia bingung terus nonton sinetron Ikatan Cinta. Pak Luhut ya star syndrome, pernah 20 tahun di Kopassus, kerjanya cuma marah-marah. Siapa lagi? Ngabalin. Hadapi persoalan-persoalan gini, ya apalagi ngabalin. Cuman gede surbannya aja, nggak gede analisanya. Kurang baca semuanya itu pejabat-pejabat kita itu. Orang-orang yang encer otaknya kayak Ihsanuddin Nursi itu malah nggak dipakai sih. Ngerti persoalan dari puncak gunung gitu loh. Dimana bahayanya, dimana pertarungan itu terkonsentrasi antara negara-negara Eropa, Cina, Rusia gitu. Itu kan harusnya bisa dianalisa, tapi malah nonton sinetron Ikatan Cinta ya, yang Pak Mahfud itu. Akhirnya rakyatnya kan keleleran, nggak ada yang mimpin, yang nggak ada yang punya pikiran canggih kayak Ihsanuddin Nursi itu loh. Nggak ada kepemimpinan ide, kurang baca. Pada nggak baca juga dengan ngurusin bola kayak Erick Thohir. Baca tuh perlu duduk berjam-jam, perlu hati yang besar, semangat yang besar. Tapi kalau orang yang kerjanya tamak ngejar dunia udah nggak bisa menganalisa kayak Ihsanuddin Nursi. Ikutin aja kelanjutannya ya soal Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis makan bubur soalnya. Saya tuh donat dari para YouTuber. Tertua semesta faspir sobron, saya bilang. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian-kajian yang muncul di sana. Lalu saya terusin ke soal virus baru. Selama yang namanya biologi masih berkembang, ya. Bung Isan juga memberi konteks Indonesia. Saya kira di mana posisi Indonesia itu penting Anda ini kan, Anda turunkan nantinya. The middle of nowhere. Nowhere. Yang empat tadi, yang kuadrit. The middle of nowhere, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada punya kekuatan apa-apa. Mungkin 2035. Saya terus terang, saya sudah berulang kali, dan ini presentasi saya di mana-mana. Anda lupa bahwa ketika sebuah pemerintahan menjadi liabilities bagi negaranya, maka tesis dari Francis Fukuyama terbukti. Anda kebayang nggak? Francis Fukuyama ketika melihat yang namanya SARS-19 dan vaksin kayak gini, menyebut 3 hal. Betapa pentingnya kepemimpinan efektif, betapa pentingnya namanya kebijakan efektif, betapa pentingnya agenda yang efektif. Saya tambahin 2, dukungannya efektif dan kepercayaan masyarakat efektif. 5-5-nya Indonesia nggak punya, nggak ada. Anda mau ngomong apa? Ya nggak ada posisinya. Itu akhirnya pemerintahannya menjadi liabilities bagi masyarakat. Anda bisa lihat sekarang dalam posisi yang sekarang perpanjangan ini, liabilities, dia tidak merupakan jadi aset. Jadi saya ngomongnya pakai jelas saja, nggak merupakan aset bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Itu fakta. Makanya kemudian protes ada di mana-mana posisinya begitu. Kalau Anda bicara Indonesia posisi mana? Nggak di mana-mana, nggak punya daya kok posisinya. Anda punya sumber daya bagus, Anda punya lalu lintas bagus, Anda punya posisi-posisi lebih bagus yang semuanya dimanfaatkan oleh kepentingan luar.
Habis semua. Saya tidak dalam posisi pesimis. Saya ingin mengatakan justru di sini saya mengatakan bahwa kekuatan masyarakatlah yang sesungguhnya masih kekuatan optimis luar biasa. Dan itu sama sekali tidak diberdayakan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah dengan masyarakat yang mengambil jarak habis-habisan. Nah, itulah yang muncul saya sebut sebagai social distrust and political distrust. Makanya muncul sekarang social disobedience sama political disobedience dalam konstruksi sekarang. Nah, itu berkaitan sekaligus dengan posisi unbalanced policy tadi. Kalau mau dilihat. Nah, unbalanced policy ini sesungguhnya menggambarkan karena Indonesia tidak jelas dalam pertarungan antara Belt and Road Initiative dengan posisi ultra neoliberal dalam bahasa saya. TPP itu adalah ultra neoliberal yang mau diberlakukan oleh Biden. Biden itu akan melanjutkan TPP, kebijakan yang namanya Trans-Pacific Partnership untuk Asia Pasifik dan posisinya untuk NATO, untuk Atlantik dan TTIP tadi posisinya. Itu yang saya lihat. Nah, kalau kita bicara virus baru, ya mau tidak mau mereka akan melahirkan virus baru. Karena buat mereka keunggulan melahirkan virus baru dengan perekayasaan cuaca adalah kemampuan untuk mendikte sebuah negara. Karena ujungnya geoengineering. Anda bisa didikte cuaca. Anda tiba-tiba tanah Anda tidak subur, tiba-tiba tanaman Anda kenapa-napa. Itu kan permainan dari revolusi biologi. Dan itu virus baru ceritanya kayak gitu posisinya. Yang berikutnya soal bagaimana cerita, saya sepakat sama Ibu Siti Fadil Supari tadi bahwa vaksin itu harus public goods, bukan commercial goods posisinya. Nah, terakhir, kalau kita ambil lagi dalam unbalanced policy. Dari kebijakan yang tidak imbang kayak gini, sesungguhnya kita bisa ngelihat pernyataan Muhajir sama pernyataan Luhut Binsar Panjaitan aja nggak ketemu posisinya. Bisa kita lihat bagaimana tidak simpatiknya Mahfud MD nonton sinetron Ikatan Cinta posisinya. Bisa kita lihat kemudian bagaimana sibuknya Erlangga dan sibuknya namanya Erick Thohir dalam rangka vaksin berbayar ceritanya. Pada saat yang sama United Arab Emirates memberikan bantuan, Biden juga memberikan bantuan, Amerika memberikan bantuan maksud saya, dan beberapa juga memberikan bantuan, bahkan sampai-sampai oksigen pun kita dibantu posisinya. Ini negara yang kayak gini akhirnya harus dalam posisi mengemis ke bangsa lain. Anda kebayang nggak? Dan yang paling menarik adalah ketika hutang sudah mencapai 6.600 triliun, yang kejadian adalah kita turun kelas. Mestinya kalau kita dalam posisi hutang makin bertambah, aset kita naik. Dan income per kapita kita naik. Nyatanya turun, berarti kan ada yang salah. Berarti ada yang salah. Gross national income kita turun dari 40-50 menjadi 38-70 US dollar per kapita. Ini kan ada yang salah. Nah, ketika kesehatan tadi tidak lagi masuk ke dalam konstruksi public goods karena semuanya menjadi commercial good, itu yang saya sebut sebagai ultra neoliberal, maka percayalah, Indonesia akan terdikte habis-habisan. Karena mereka bermain dengan industri kesehatan luar biasa. Kita mungkin sudah terbiasa didikte lewat keuangan. Kita mungkin sudah terbiasa terdikte lewat namanya barang-barang pangan. Tapi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya betapa kesehatan itu berhasil mereka dikte, maka seketika itu kedaulatan itu nggak ada. Paling keras kedaulatan posisinya. Habis sudah ceritanya. Begitu jawaban saya. Oke. Seru ya kalau kita menyimak penjelasan dari Ihsanuddin Nursi, dan seperti banyak kita ketahui sekarang kan orang selalu ribut berkaitan dengan vaksin, dan vaksin ini kan urusannya adalah bisnis triliunan dolar, dan korporasi tidak hanya di Amerika tapi di Indonesia sekarang banyak dicurigai sudah mendikte negara. Jadi sekarang ini menjadi fenomena di dunia internasional bahwa korporasi-korporasi kepentingan atau perusahaan multinasional itu bisa mendiktekan kepentingannya pada sebuah negara, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan vaksin. Karena itu kalau ada orang bicara tentang vaksin, mengapa perlu vaksin lokal, buatan lokal seperti vaksin Nusantara atau vaksin merah putih, itu berkaitan dengan kemandirian sebuah bangsa dan juga berkaitan dengan bisnis triliunan dolar yang diincar oleh para korporasi. Sekarang yang kita alami adalah Indonesia menjadi pasar vaksin dari korporasi internasional dan nilainya itu juga triliunan dolar. Saya Aris Menarif, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.